Pak Heri dengar juga. Pelan, nyaris berbisik Wahyu bertanya. Dengar Yu. Aku menjawab pelan juga. Kami duduk di sudut kamar, di lantai, bawah jendela. Remang cahaya lampu templok yang apinya mulai mengecil jadi satu-satunya penerangan. Lampu minyak tanah ini bukannya memberi ketenangan malah membuat was-was karena kami terus berharap agar apinya tetap menyala, walau seadanya. Tiba-tiba terdengar suara. Muncul lagi, dan makin jelas kalau itu adalah suara pergeseran meja di ruang tengah. Kali ini aku dan Wahyu sama sekali gak bersuara. Hanya saling memandang dalam ketakutan. Kenapa begitu? Karena sama-sama yakin kalau meja itu bergerak mendekat ke pintu kamar. Keringat mulai mengucur, padahal udara cukup dingin. Sementara di luar, suara hembusan angin yang gak terlalu besar menerpa pepohonan karet. Dedaunannya mengeluarkan suara bergerak bertaut satu dengan lainnya. Dari kejauhan, sayup mulai terdengar lolongan panjang anjing hutan, berkolaborasi dengan suara yang sudah ada, membentuk simfoni keseraman. Suara hening. Lantunan sepi. Sekali lagi, kami merasa kalau seluruh elemen di perkebunan mengubah warna keindahan jadi seperti spektrum yang hitam dan putih. Semua seperti melihat dan memperhatikan, coba bercerita, hendak menunjukkan sesuatu dengan cara yang gak biasa. Udara dingin yang tadinya hanya bergerak di luar, ternyata mulai masuk melalui lubang angin yang ada di jendela. Walaupun begitu, tetap saja aku berkeringat, rasa cemas dan takut bercampur aduk gak karuan. Aku tarik dan melipat kedua kaki, merapatkan ke dada lalu memeluknya erat. Wahyu juga begitu, sama. Pandangan mengarah ke pintu, dan kami terus berharap semoga semua pergerakan hanya terjadi di baliknya, di ruang tengah. Suara itu muncul lagi. Suara pergeseran meja terdengar lagi, kali ini beda dengan sebelumnya. Kalau didengar lebih seksama, aku merasa kalau suaranya bukan hanya satu, tapi ada dua atau tiga, jadi bukan hanya meja yang bergeser, tapi kursi atau perabot lainnya juga kedengaran bergerak. Nyaris bersamaan, aku dan Wahyu sontak mengalihkan pandangan ke dinding kamar sebelah kanan. Di situ menempel lampu templok kecil, yang minyak tanahnya sudah kritis, cahaya apinya makin redup, hidup menjelang mati. Terus kami perhatikan lampu itu, apinya makin lemah, mengecil, lalu berkedap-kedip. Sampai akhirnya, yang kami khawatirkan sejak tadi terjadi juga, lampu templok mati, padam. Awalnya gelap total, keadaan di mana gak ada perbedaan antara membuka dan menutup mata, sama-sama gelap. Tapi, lama-kelamaan mulai terbiasa, kami berangsur bisa melihat dalam gelap, juga dibantu oleh cahaya langit yang masuk melalui jendela. Saat inilah cekam makin bertambah, kengerian mengungkung layaknya tempurung. Senyap, gak ada suara sama sekali. Pak, kita pergi aja dari sini, lewat jendela ini aja. Berbisik, Wahyu melontarkan ide. Boleh Yu, tapi kita mau kemana? Kamu pegang kunci motor. Aku menjawab dengan pertanyaan. Gak Pak, tadi saya taruh di meja ruang tengah. Kita ambil aja? Berani gak? Aduh, berdua ya Pak? Iya, berdua, langsung keluarin motor buru-buru. Percakapan singkat dengan suara yang sangat pelan itu terjadi di dalam gelap. Setelah itu, cukup lama kami diam, bimbang, antara mau bergerak seperti yang tadi direncanakan atau tetap di tempat sambil terus pasrah menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. 1 menit. 2 menit. Tetap hening. Gak ada suara sama sekali. 3 menit. 4 menit. Waktu terus berputar bergerak, kami masih diam di tempat. Detik berikutnya, ada suara. Lolongan panjang anjing hutan, melengking. Gak seperti sebelumnya, kali ini lebih keras terdengar, jaraknya cukup dekat, suasana makin mengerikan. Degup jantung berdetak cepat. Tapi, beberapa belas detik kemudian, nafas kami tertahan. Ada apa? Setelah beberapa kali muncul lolongan panjang anjing hutan, berikutnya terdengar suara sangat jelas. Suara yang sudah sangat kami hafal karena sudah sering mendengarnya. Dan yang membuat was-was,
Kemunculan suara ini selalu diikuti oleh kemunculan seram sang empunya suara. Crek, crek, crek. Jelas terdengar di luar kamar, di ruang tengah. Iya, suara yang sangat familiar. Tapi setelah itu hening, sepi lagi. Seperti aku, Wahyu juga pasti merasakan kengerian yang sama ketika mendengar suara itu. Cukup lama hening, namun akhirnya muncul lagi. Crek, crek, crek. Kali ini, terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Sangat jelas kalau bunyi itu berasal dari balik pintu. Iya, si empunya suara sepertinya sedang berdiri di balik pintu. Crek, crek, crek. Kedengaran lagi, namun yang ketiga ini ada suara lain lagi yang mengikuti. Duk, duk, duk. Bunyi yang penggambarannya seperti ada yang membentur-benturkan tubuh ke pintu. Ngeri? Iya. Aku berharap supaya pintu gak akan terbuka, berharap juga kalau dalam keadaan terkunci. Duk, duk, duk. Muncul lagi, pelan tapi ngeri. Ulang, seperti ada sosok yang sedang membenturkan tubuhnya ke pintu. Aku dan Wahyu seperti mati, tubuh gak bisa bergerak, terbius ketakutan. Dalam diam, aku yakin kalau Wahyu juga berpikiran sama. Sepertinya rencana awal gak akan bisa terlaksana. Ada sesuatu mengerikan di ruang tengah, di balik pintu. Namun, setelah itu semuanya kembali sepi. Selama beberapa puluh detik lamanya gak ada suara lagi, sama sekali. Sampai akhirnya ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang kami takutkan sejak tadi. Apa itu? Dalam remang gelap, kami melihat kalau gagang pintu perlahan mulai bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang sedang coba membukanya dari luar. Ini yang kami takutkan, kengerian di luar berpindah masuk ke kamar. Setelah gerakan gagang pintu, berikutnya malah pintunya mulai bergerak, lalu perlahan bergeser terbuka. Derit suara engselnya terdengar pelan namun jelas, memecah hening. Ya benar, pintu akhirnya mulai terbuka, perlahan. Siang sebelumnya, menjelang sore sekitar jam 2. Terpa mentari sepertinya sudah melewati puncak sengatannya, yang tadinya panas sangat berangsur mulai menghangat. Aku, bersama dengan belasan pekerja, masih menggarap salah satu sisi perkebunan yang termasuk wilayah proyek peremajaan. Peremajaan yang dimaksud di sini adalah pengerjaan pembersihan dan perawatan, agar wilayah ini dapat memproduksi karet lagi seperti wilayah lain. Karena luas perkebunan secara keseluruhan mencapai ribuan hektar, jadinya tentu saja kami masih belum bisa memegang seluruhnya. Masih banyak yang belum tergarap, wilayah yang mungkin sudah terbengkalai bertahun-tahun lamanya. Rencananya, secara bertahap, mengikuti skema perencanaan yang sudah dibuat, goals kami ke depannya bisa memberdayakan seluruh wilayah yang ada. Namun untuk saat ini, masih hanya ada aku dan Wahyu. Kami belum sanggup mengerjakan semuanya tanpa bantuan. Ya begitulah, kami sedang berada di salah satu bagian perkebunan yang jaraknya cukup jauh dari rumah. Sekitar 20 menit perjalanan menggunakan sepeda motor. Sejauh mata memandang, deretan pepohonan karet tetap menguasai pemandangan. Namun seperti yang aku bilang tadi, wilayah ini masih belum tergarap dengan benar. Semak belukar berbagai macam bentuk dan ukuran memenuhi permukaan tanah. Pak, kita lanjut di sini atau angkut sampah dulu? Salah satu pekerja, Husni namanya, tiba-tiba sudah berdiri di samping ketika aku sedang duduk di bawah salah satu pohon. Oh, lanjut sini aja dulu ya. Sampah-sampahnya bisa kita angkut besok aja. Sekalian, jawabku. Husni mengangguk mengiyakan lalu berjalan menghampiri pekerja lainnya, menyampaikan pesanku. Setelah itu mereka lanjut bekerja. Sambil duduk beristirahat, aku sempatkan untuk melihat sekeliling, memandang menyusuri setiap sudut perkebunan. Nyatanya, baru sekarang aku menginjakkan kaki di sini, sama sekali belum terjamah wilayah ini. Keringat masih membasahi tubuh dan pakaian, padahal hari sudah menuju sore, gak sepanas sebelumnya. Tapi untunglah desir angin mulai bertiup, terasa sejuk mendinginkan. Ya begitulah, mengesampingkan semuanya, perkebunan karet yang letaknya di pedalaman Sumatera ini memiliki sisi keindahan yang jarang ditemui di tempat lain. Aku yang sekarang sedang di waktu senggang, sangat menikmati suasananya.
Dari awal sejuknya pagi dengan udara segar, wilayah ini dipenuhi hamparan kabut tipis dan bening embun, dihiasi dengan segarnya pepohonan, serta teriak lucu suara burung bersahutan. Begitu matahari mulai beranjak naik, sinar hangatnya masuk menembus celah di antara pepohonan, menerpa permukaan bumi, kemudian sejuk dan dingin berangsur jadi hangat, namun tetap saja indah. Gambarannya seperti itu saat matahari terbit dan menerangi hari. Tapi, akan sangat berbeda suasananya setelah matahari terbenam hilang di ufuk barat. Nah, lamunan terhenti ketika dari kejauhan aku melihat ada motor sedang menyusuri jalan setapak di antara barisan pohon karet. Walaupun masih jauh, tapi aku sudah bisa mengenalinya. Itu Wahyu. Sejak pagi tadi, aku meminta tolong dia pergi ke kota untuk membeli beberapa kebutuhan perkebunan dan rumah. Dan baru menjelang jam 3 sore ini dia datang. Maaf lama pak. Tadi ke bengkel dulu, motor ngadat. Hehehe. Terus tadi ke rumah dulu naruh barang-barang. Wahyu bilang begitu ketika sudah sampai di hadapanku. Oh iya pak. Tadi di jalan saya ketemu dengan Pak Lurah. Katanya nanti sore dia mau mampir ke rumah. Lanjutnya. Wah, ada apa ya Yu? Gak tahu pak. Dia gak ngomong apa-apa. Pak Lurah mau ke rumah? Tumben? Aku bertanya-tanya. Entah sudah berapa lama beliau gak datang berkunjung. Terakhir kali kira-kira 1 tahun yang lalu. Ya sudah, karena penasaran, dengan sedikit terpaksa akhirnya aku meminta para pekerja untuk secepatnya menyelesaikan pekerjaan. Dan mereka sih senang-senang saja karena bisa cepat pulang. Hehehe. Singkatnya, jam 4 sore kami selesai, langsung membubarkan diri pulang ke rumah masing-masing. Aku dan Wahyu berboncengan pulang. Iya, pulang ke rumah tempat tinggal kami, rumah yang disediakan perusahaan sebagai salah satu fasilitas penunjang pekerjaan. Rumah yang letaknya berada di pinggir perkebunan, berbatasan langsung dengan hutan yang ada di sekeliling perkebunan. Rumah yang sudah kami tempati selama 2 tahun ke belakang. Rumah yang sudah banyak memberi pengalaman yang mungkin gak akan pernah kami lupakan sepanjang hidup. Rumah di perkebunan karet. Sekitar jam 4:30, kami sampai. Hari menjelang gelap, sore sudah menyajikan indahnya alam menuju senja. Mahligai jingga terlihat di ufuk barat menandakan sebentar lagi mentari tertidur lelap. Tadi sebelum sampai, dari kejauhan kami sudah melihat sudah ada Pak Lurah sedang duduk di teras rumah, menunggu kami. Wah, tumben Pak. Ada apa nih? Sapaku ke Pak Lurah, ketika kami sudah benar-benar sampai. Dengan sumringah, Pak Lurah lalu berdiri menyambut. Setelah itu, kami bertiga terlibat percakapan akrab yang menyenangkan. Sampai akhirnya, menjelang maghrib kami mulai membahas tentang perkebunan karet tempat kami bekerja ini. Obrolan yang awalnya santai, diselingi gelak tawa sesekali, sejenak berubah jadi tegang karena topik yang Pak Lurah angkat agak menyinggung keseraman tempat ini. Kenapa memaksa untuk datang hari ini? Karena sepertinya saya harus kasih tahu ke kalian tentang suatu hal. Apa itu Pak Lurah? Tanyaku penasaran. Kemudian beliau mengubah posisi duduknya, lebih mendekat ke aku dan Wahyu. Wajahnya berubah lebih serius. Jadi, menurut sejarahnya, entah kalian sudah tahu atau belum, puluhan tahun yang lalu pernah ada tragedi di desa yang dulunya berdiri di atas perkebunan ini. Tragedi berdarah, mengerikan. Tragedi apa, Pak? Wahyu penasaran. Nanti saja mengenai detailnya. Yang penting kalian harus nurut saya. Sambung Pak Lurah. Nurut gimana Pak? Aku ikut bertanya. Pokoknya, sebisa mungkin malam ini jangan bermalam di sini. Di perkebunan ini, jangan. Kalian harus pergi. Nyaris berbisik Pak Lurah bilang begitu. Emang kenapa Pak? Karena hari ini adalah tanggal di mana terjadinya tragedi mengerikan itu, kampung-kampung terdekat juga sadar akan hal ini. Makanya setiap tahun pada tanggal segini, mereka gak ada yang berani melintas perkebunan, apalagi malam, karena sering terjadi pemandangan dan kejadian seram. Saya juga pernah, pokoknya seram. Panjang lebar Pak Lurah menjelaskan semuanya, sementara aku dan Wahyu hanya diam mendengarkan. Sungguh cerita yang sangat membuat kami langsung was-was. Ya sudah,
Singkat cerita, akhirnya Pak Lurah pamit pulang ketika sudah menjelang maghrib. Sebelum pergi, lagi-lagi dia mengingatkan untuk pergi malam ini. Jangan bermalam di sini, kami mengiyakan. Hari mulai gelap, Pak Lurah pulang. Gak lama setelah itu, malam pun tiba. Rentang suasana indah perkebunan berubah jadi hening kosong, seiring bergantinya terang siang menjadi gelap malam. Aura dan hawanya berbeda, gelap sepinya seperti bernyawa, hidup, mengawasi, serasa memperhatikan. Aku dan Wahyu duduk di teras depan selepas Isya, berbincang santai melepas lelah setelah bekerja seharian, sambil memandang lepas ke depan rumah, di mana hanya ada gelap menyelimuti siluet pepohonan karet. Gelas kopi dan rokok mengiringi percakapan yang sesekali diiringi gelak tawa. Kami seperti lupa dengan kehadiran Pak Lurah tadi sore. Juga dengan pembicaraan sebelum beliau pulang, aku dan Wahyu sama sekali gak ada pembahasan mengenai hal itu. Obrolan terus berlanjut hingga lupa waktu, gak terasa sudah hampir jam 10 lewat. Sepi yang sejak tadi ada, tiba-tiba jadi makin sepi saja. Serangga malam yang tadinya bersahutan tiba-tiba menghilang. Percakapan yang sebenarnya sudah berkurang intensitasnya, jadi malah berhenti. Kami sama-sama terdiam karena merasakan perubahan ini. Dan, entah bagaimana, aku tiba-tiba jadi teringat omongan Pak Lurah tadi. Dan aku yakin Wahyu pun sama. Hal ini terjadi mungkin karena suasana berangsur berubah agak menjurus seram. Kami jadi sadar dan ingat semuanya. Ayo kita masuk aja yuk, aku bilang begitu. Wahyu setuju. Kemudian kami langsung masuk rumah, menutup pintu rapat-rapat lalu menguncinya. Tanpa bersuara, kami masuk ke kamar depan. Suasana terasa makin mencekam. Entah kenapa, membuat aku mulai was-was, sambil terus berharap semoga gak ada hal seram yang akan terjadi. Kita paksa diri buat tidur aja Pak. Biar cepat pagi, Wahyu bilang begitu. Aku tahu kalau Wahyu juga merasakan was-was yang sama. Aku tahu juga kalau Wahyu pasti teringat dengan omongan Pak Lurah. Bodohnya, kami lupa akan hal itu, malah tadi asik berbincang. Padahal seharusnya pergi meninggalkan rumah ini, perkebunan ini. Aku tidur di atas tempat tidur, sedangkan Wahyu tidur di bawah beralaskan tikar. Saat seperti ini, waktu seperti sangat lambat berputar, sedangkan rasa kantuk gak juga datang. Iya, rasa was-was dan khawatir menguasai perasaan. Jam 11 malam. Aku belum juga mengantuk. Setengah 12, sepi terus menjadi-jadi, heningnya makin ramai. Semua warna malam menghilang, berubah menjadi spektrum yang hitam dan putih. Menjelang jam 12, di mana cekam makin menjadi, kami mendengar suara yang sebelumnya sudah beberapa kali kami dengar. Crek, crek, crek. Suara itu terdengar di kejauhan, dari luar rumah. Aku dan Wahyu berpandangan, karena sama-sama sadar kalau suara itu biasanya jadi pertanda akan kemunculan. Udara terasa dingin, angin sepoi masuk dari lubang jendela kamar, menambah seram suasana. Crek, crek, crek. Kedengaran lagi, namun kali ini terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Untunglah, suara itu hanya terdengar 2 kali. Setelah itu gak kedengaran lagi. Selesai? Belum. Jam 12 kurang sedikit, dari ruang tengah ada suara, namun berbeda dengan sebelumnya. Kali ini aku mendengar seperti suara kursi yang bergerak bergeser berpindah tempat. Aku terdiam, gak berani menggerakkan tubuh sedikit pun. Kemudian kedengaran lagi. Benar, aku yakin kalau suara itu adalah suara kursi atau meja yang bergeser. Perlahan bangun dari tidur, aku melihat Wahyu ternyata sudah dalam posisi duduk. Kemudian aku turun dari tempat tidur, perlahan bergerak ke dinding, lalu duduk bersandar. Wahyu mengikuti. Sekali lagi, derit suara pergeseran meja atau kursi terdengar, memecah hening yang sejak tadi menguasai isi rumah. Pak Heri dengar juga. Pelan, nyaris berbisik Wahyu bertanya, "Dengar Yu?" Aku menjawab pelan juga. Dalam remang gelap, kami melihat kalau gagang pintu perlahan bergerak-gerak sendiri, seperti ada yang sedang coba membukanya dari luar. Ini yang kami takutkan, kengerian di luar berpindah masuk ke dalam kamar. Setelah gagang pintu, berikutnya malah pintu mulai bergerak,
perlahan bergeser terbuka. Derit suara engselnya terdengar pelan namun jelas, memecah hening. Ya benar, pintu kamar akhirnya mulai terbuka, perlahan. Remang cahaya langit yang minim, yang menerobos masuk melalui sela-sela jendela, sedikit banyak bisa membantu penglihatan, jadi gak lagi gelap total walau tanpa pencahayaan. Ruang tengah dapat terlihat dari dalam kamar, walau gelap, setelah pintu kamar sudah terbuka lebar. Benar dugaan kami, hampir seluruh perabotan ruang tengah sudah bergeser berpindah tempat, kecuali lemari kayu di bagian belakang masih pada tempatnya. Meja sudah bergeser ke dekat pintu kamar, 2 kursi berpindah tempat ke depan lemari, sedangkan kursi panjang gak terlihat. Tapi, bukan itu yang jadi perhatian, bukan? Ada pemandangan yang sebenarnya sudah bisa ditebak dari awal, namun kami berusaha untuk terus mengelaknya, coba mengabaikan, tapi akhirnya benar kejadian. Tepat di depan pintu, ternyata ada satu sosok menyeramkan yang wujudnya sudah sangat kami kenal. Dia berdiri tegak menghadap kami yang masih saja duduk diam dalam ketakutan yang teramat sangat, di sudut kamar. Sosok ini setinggi manusia dewasa, tubuhnya berbalut kain putih kusam dengan ikatan di beberapa bagian tubuh, ikatan di kaki, di lutut, pinggang, leher dan di atas kepala. Bagian wajah gak tertutup kain, namun tetap hanya hitam pekat yang kelihatan. Benar, ada pocong sedang berdiri di pintu kamar. Aku terdiam, tubuhku kaku sama sekali gak bisa digerakkan. Sementara Wahyu, dia menundukkan kepalanya, terdengar sedang menangis pelan. Takut, tapi gak bisa mengalihkan pandangan. Terus terpaku menatap pemandangan seram di hadapan. Beberapa puluh detik lamanya kami saling berhadapan, cekam suasana seperti gak akan selesai. Seluruh dimensi waktu serasa berhenti. Sampai akhirnya, pocong mulai ada pergerakan, perlahan memiringkan kepalanya, seperti hendak memperhatikan kami lebih seksama. Aku berharap, semoga pocong ini gak masuk ke dalam kamar. Semoga tetap di tempatnya saja, atau malah semoga cepat pergi menjauh lalu menghilang. Tiba-tiba, pocong mulai bergerak, tubuhnya jadi menghadap belakang rumah. Setelah itu bergerak perlahan meninggalkan tempatnya, berjalan menuju dapur, sampai akhirnya hilang dari pandangan. Kemudian, pemandangan yang tersisa tinggal keadaan situasi ruang tengah yang berantakan. Sudah pergi Yu, udah gak ada lagi, aku berbisik begitu. Perlahan Wahyu mengangkat wajahnya, yang terlihat masih sangat ketakutan. Kemudian aku berdiri, berjalan menuju pintu, menutup lalu menguncinya. Terus gimana Pak? Kita bertahan di sini? Wahyu bertanya dengan suara bergetar. Aku bingung menjawabnya. Sementara itu, walaupun ketegangan agak mereda namun cekam masih meraja. Desir angin yang sempat terhenti, perlahan terasa lagi. Suara dedaunan bergerak tertiup juga kedengaran lagi. Melirik sebentar, aku memperhatikan jam dinding yang jarumnya menunjuk ke pukul 1 lewat sedikit. Ya sudah, kita pergi dari sini aja. Tiba-tiba aku bilang begitu, setelah terpikir lebih baik menghindari kemungkinan masih adanya situasi seram menegangkan. Tanpa dikomando, Wahyu lalu berjalan menuju pintu, membukanya perlahan, kemudian mengintip ke ruang tengah sebelum terbuka lebar. Aman Pak, gak ada apa-apa, begitu katanya. Dalam gelap, Wahyu mencari kunci motor, aku membuka pintu depan. Motor terparkir di halaman, dengan begini memudahkan kami untuk segera pergi dari sini. Satu motor aja Pak, tanya Wahyu. Aku mengangguk. Walau gelap, pemandangan di luar rumah dapat terlihat, pandanganku sempat menyapu nyaris sekeliling. Barisan pohon karet yang rapi, membentuk terowongan panjang sampai batas pandang. Sepi dan hening menguasai, suara binatang malam gak ada sama sekali, yang ada hanya pergerakan kaki kami. Pak Heri aja yang bawa motornya. Menyerahkan kunci, Wahyu bilang begitu. Ya sudah, aku langsung naik ke atas motor lalu menyalakan mesinnya. Wahyu duduk di belakang. Lalu lampu motorku nyalakan, menghapus gelap pemandangan depan. Walau gak terlalu terang tapi cahayanya cukup mampu membantu penglihatan jadi lebih jelas. Suara mesin motor juga memecah kesunyian perkebunan seram ini. Deru mesin kecilnya semoga gak menarik perhatian mereka. Beberapa saat kemudian,
Aku mulai memutar gas yang membuat motor mulai berjalan pelan. Tapi, ketika baru beberapa meter berjalan, tiba-tiba Wahyu mencengkram pinggangku, lalu bilang, "Pak, berhenti." Kaget, aku langsung menghentikan motor. Gak bicara apa-apa, tapi tangan Wahyu menunjuk ke arah depan kanan perkebunan. "Ada apa sih, Yu?" Penasaran, aku akhirnya bertanya. Wahyu gak menjawab, tangannya terus menunjuk ke arah yang sama. Ya sudah, aku lalu berusaha menangkap apa yang sedang Wahyu lihat. Beberapa detik lamanya aku belum juga menangkap apa yang Wahyu maksud, yang terlihat hanya gelap dan kosong. "Itu Pak, di bawah pohon," nyaris berbisik akhirnya Wahyu bilang begitu. Gelapnya suasana jadi makin sulit menembus menangkap pemandangan apa yang Wahyu maksud, namun aku terus berusaha. Mengucek-ngucek mata, memicing, fokus, sampai akhirnya aku bisa melihat sesuatu. Ada objek yang sedang berada di antara pepohonan karet, belum begitu jelas karena jaraknya cukup jauh. Langit malam yang tertutup awan kusam sedikit membantu penglihatan. Terpaan cahayanya membantu memperjelas guratan tipis layaknya arsir pensil di atas kertas. Makin penasaran, aku memutuskan untuk mengarahkan lampu motor ke objek mencurigakan itu. Lampu motor yang gak terlalu terang, namun bisa membantu penglihatan jauh lebih baik daripada gelap total. Nah, pada saat itulah akhirnya bisa melihatnya. Jelas, mataku menangkap bentukan dari objek misterius itu. Sosok tinggi besar, berbentuk bayangan hitam 3 dimensi, dia mengenakan seperti jubah panjang dari ujung kepala sampai menutup kaki. Sosok itu berdiri diam, sendirian, seperti sedang menatap memperhatikan kami dari kejauhan. Awalnya tertegun seperti terhipnotis, tapi lama-kelamaan rasa takut timbul membuncah, memenuhi isi kepala. "Sosok seram itu lagi," aku bergumam dalam hati. Kenapa begitu? Karena memang ini bukan pertama kali kami melihatnya. Bukan pertama kali dia muncul di hadapan. Kemunculannya selalu diiringi dengan keseraman. Beberapa belas detik lamanya kami tertegun diam di atas motor, gak bersuara sama sekali. Sampai akhirnya, sambil gemetar Wahyu bersuara, "Pak, kita pergi dari sini aja." Aku gak menjawab, tapi setuju dengan ajakan Wahyu. Perlahan aku mulai memutar gas lagi. Perlahan juga motor mulai bergerak, keluar dari halaman, meninggalkan rumah. Jalan setapak yang akan kami lewati adalah jalur satu-satunya yang harus dilalui, gak ada jalan lain. Nah, sosok seram tadi ternyata berdiri gak jauh dari jalan setapak ini, hanya beberapa meter saja jaraknya. Dengan begitu, kami akan benar-benar berdekatan, beberapa saat lagi. Motor terus bergerak maju. Walau gak secara langsung tapi dari sudut mata aku dapat melihat kalau sosok bayangan hitam ini masih berdiri diam di tempatnya, di antara pepohonan karet. Sementara Wahyu, aku merasakan kalau kepalanya bersandar di punggungku, dia sedang menunduk, gak berani melihat sekitar. Sampai akhirnya, yang aku takutkan terjadi, motor benar-benar melintas di hadapannya persis. Kami sangat dekat dengan sosok seram ini. Lalu, entah apa yang ada di dalam pikiran, saat itu aku malah refleks menatap langsung ke arahnya. Jarak kami yang hanya beberapa meter saja, walaupun dalam keadaan gelap, tapi aku mampu melihatnya cukup jelas. Benar, sangat menyeramkan. Tinggi besar, jubah hitam kusam menutup tubuhnya dari kepala sampai ujung kaki. Dan yang paling menyeramkan, ketika di beberapa detik akhirnya tersadar. Kalau aku perhatikan ternyata sosok ini berdiri melayang, tubuhnya gak menyentuh tanah. Panik, aku lalu memutar gas lebih dalam, memacu motor supaya lebih cepat. Sambil terus berharap kalau sosok seram itu gak mengikuti dari belakang. Tengah malam gelap itu, kami menyusuri jalan membelah perkebunan. Coba untuk pergi meninggalkan. Deru mesin motor yang gak terlalu keras jadi satu-satunya bunyi yang terdengar. Ditambah aku dan Wahyu sama sekali gak ada percakapan. Kanan kiri jalan hanya ada pekat gelap, menyelimuti pepohonan karet yang berbaris rapat. Kurang lebih, aku sudah cukup hafal jalan setapak ini. Jadinya bisa mengira-ngira kapan kiranya kami akan keluar perkebunan lalu mulai masuk ke dalam hutan. Perkiraanku, beberapa menit ke depan kami akan masuk ke dalam hutan. 1 menit. 2 menit.
5 menit. Kami belum juga keluar dari perkebunan. 10 menit. Kami masih terus berada di depan perkebunan karet. Pak, kok gak sampai-sampai hutan ya? Akhirnya Wahyu bersuara. Aku gak menjawab, terus memacu motor. Kenapa kami masih saja terus di dalam perkebunan? Kenapa gak juga masuk ke hutan? Seharusnya sejak belasan menit yang lalu kami sudah keluar perkebunan. Seharusnya begitu. Was-was, khawatir, takut, semua bercampur jadi satu. Puncaknya, ketika akhirnya kami dipaksa berhenti karena tiba-tiba mesin motor mati mendadak. Kami berhenti, entah di bagian perkebunan karet sebelah mana, kami gak tahu. Iya, aneh, padahal bekerja menggarap perkebunan ini, tapi malam ini kami tersesat di dalamnya. Masih tanpa percakapan, kami berjalan ke pinggir, menuntun motor yang mesinnya mati, lalu duduk di bawah salah satu pohon karet. Ini motor kenapa ya? Bensinnya ada, kemarin baru servis ke bengkel, kenapa tiba-tiba mogok? Wahyu bergumam sambil memeriksa motor, berusaha untuk memperbaikinya. Sementara aku, duduk diam, memperhatikan sekitar. Aneh, ini bagian perkebunan yang aku sama sekali gak tahu, gak mengenali. Dan ada yang lebih aneh lagi, kami sama sekali gak mendengar apapun. Desir angin pun gak ada, heningnya mati. Sementara itu, Wahyu masih terus berusaha memperbaiki motor, semampunya, bekerja dalam gelap. Tapi, entah berapa menit kemudian, aku tersadar kalau Wahyu tiba-tiba sudah berhenti bergerak. Dia diam dalam posisinya yang terakhir, dengan tangan masih memegang obeng, tapi wajah menghadap ke satu arah. Lagi-lagi Wahyu seperti sedang melihat sesuatu. Ada apa, Yu? Tanyaku. Wahyu diam gak menjawab, tapi masih dalam posisi duduk. Kemudian tangan kanannya perlahan menunjuk ke satu arah, ke kejauhan. Lagi-lagi Wahyu ingin menunjukkan sesuatu. Aku langsung menatap ke arah yang ditunjuk, coba menangkap apa yang ingin dia tunjukkan. Kali ini, aku gak harus bersusah payah, karena objek yang Wahyu maksud langsung dapat aku tangkap dengan penglihatan. Di kejauhan, di dalam remang gelap, terlihat ada rombongan yang berjumlah belasan orang. Mereka sedang berjalan bergerak perlahan menuju ke tempat di mana kami berada. Semuanya belum jelas kelihatan, masih berbentuk bayangan hitam karena kurangnya pencahayaan. Awalnya aku berharap kalau mereka adalah penduduk desa yang tinggal di dekat perkebunan. Awalnya berharap seperti itu. Tapi, lama-kelamaan, ketika mereka sudah makin dekat dan makin dekat lagi, sepertinya harapanku gak sesuai dengan kenyataan. Makin dekat, kami makin ketakutan, karena sepertinya mereka bukan penduduk desa, penampakannya malah sangat menyeramkan. Sementara itu, Wahyu masih terus berusaha memperbaiki motor, semampunya, bekerja dalam gelap. Tapi, entah berapa menit kemudian, aku tersadar kalau Wahyu tiba-tiba sudah berhenti bergerak, diam dalam posisinya yang terakhir, dengan tangan masih memegang obeng, tapi wajah menghadap ke satu arah. Lagi-lagi Wahyu seperti sedang melihat sesuatu. Ada apa, Yu? Tanyaku. Wahyu gak menjawab, masih dalam posisi duduk, tapi kemudian tangan kanannya perlahan menunjuk satu arah, ke kejauhan. Lagi-lagi Wahyu ingin menunjukkan sesuatu. Aku langsung menatap ke arah yang ditunjuk oleh Wahyu, coba menangkap apa yang hendak dia tunjukkan. Kali ini, aku gak harus bersusah payah, karena objek yang Wahyu maksud langsung dapat aku tangkap dengan penglihatan. Di kejauhan, di dalam remang gelap, terlihat ada rombongan yang berjumlah belasan orang. Mereka sedang berjalan bergerak perlahan ke arah kami. Semuanya belum jelas kelihatan, masih berbentuk bayangan hitam karena kurangnya pencahayaan. Awalnya aku berharap kalau itu adalah penduduk desa yang letaknya di dekat perkebunan. Awalnya berharap seperti itu. Tapi, lama-kelamaan, ketika mereka sudah makin dekat dan makin dekat lagi, sepertinya harapanku gak sesuai dengan kenyataan. Makin dekat, kami makin ketakutan, karena sepertinya mereka bukan penduduk desa, penampakannya malah sangat menyeramkan. Mereka terus berjalan mendekat, makin dekat dan makin dekat lagi. Makin berkurangnya jarak kami, maka makin jelas pemandangan yang terlihat, makin jelas tampak perwujudan mereka.
Tampak serombongan orang sedang berjalan, beriringan namun gak beraturan. Mereka menyusuri ruang kosong di antara barisan pohon karet yang menyerupai jalan setapak. Aku dan Wahyu masih diam sambil terus memperhatikan dari balik motor. Penasaran ketakutan bercampur jadi satu. Jalur yang mereka lalui sebenarnya dipenuhi semak belukar, tapi ada yang aneh, karena semak-semak itu sama sekali gak bergerak ketika rombongan itu berjalan di atasnya. Semak belukar diam pada posisinya, aneh. Sampai akhirnya kami hanya tinggal berjarak beberapa belas meter saja. 3 orang paling depan semuanya lelaki, berpakaian warna gelap kusam, 2 diantaranya berambut agak panjang. Di belakang mereka masih banyak sosok lagi, mungkin belasan. Atas bantuan cahaya langit, walau remang tapi kami bisa memperhatikan wajah-wajahnya. Semuanya putih pucat, tatapan kosong ke depan. Merinding aku melihatnya. Gak bisa memastikan, karena banyaknya semak belukar kami jadi gak bisa melihat kaki mereka. Namun kalau dilihat dari gerakannya, pergerakan mereka seperti melayang gak menyentuh tanah. Yang lebih mengerikan lagi, mereka semua dan sekitarnya gak ada suara sama sekali. Sunyi senyap. Aku dan Wahyu makin gak berani untuk bergerak. Karena sekecil apapun gerakan pasti akan menimbulkan suara. Mereka terus bergerak hingga akhirnya hanya tinggal beberapa meter di hadapan. Perlahan aku bergerak mundur, coba menjauh dari mereka yang sepertinya bertujuan untuk sampai di titik tempat kami berada. Wahyu pun begitu, perlahan bergerak mundur. Menahan nafas, nyaris rebah, pandangan kami gak lepas ke mereka, ketika sosok-sosok seram itu akhirnya berhenti tepat di hadapan. Berdiri diam, wajah-wajah putih pucat ini menatap dalam gelap. Aku dan Wahyu seperti mati, sama sekali gak bisa bergerak, terhipnotis. Situasi menyeramkan seperti itu berlangsung cukup lama. Waktu seperti berhenti berputar, mengerikan. Tapi tiba-tiba, aku merasa ada hembusan angin menerpa kulit, dingin, bersamaan dengan adanya hembusan angin sosok-sosok seram akhirnya mulai bergerak. Mereka bergerak berjalan perlahan menuju ke arah kiri. Kemudian mereka menjauh dan terus menjauh, meninggalkan kami yang masih terus saja diam gak bergerak. Beberapa belas detik kemudian, mereka semua menghilang dari pandangan, tertelan gelapnya perkebunan. Selesai? Belum. Ternyata hanya beberapa saat saja kami diberi kesempatan untuk bernafas lega. Setelah itu ada sesuatu lagi yang datang mendekat. Nyaris bersamaan, aku dan Wahyu menoleh ke kanan, ke ujung jalan setapak yang sangat gelap. Kami menoleh karena tiba-tiba mendengar ada suara yang menarik perhatian. Sayup tapi kedengaran. Suara yang khas, yang pasti itu bukan suara langkah kaki. Gluduk, 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 kira-kira seperti itu bunyinya. Kamu terus memperhatikan ke ujung jalan, ke sumber suara. Yang awalnya sayup, makin lama suaranya makin jelas, menandakan kalau sang pemilik memang sedang bergerak mendekat. Lagi-lagi, aku dan Wahyu bergeser bergerak, kali ini kami jadi agak bersembunyi di balik salah satu pohon karet. Masih sambil duduk, kami mengintip penasaran coba melihat siapa yang sedang berjalan mendekat. Gluduk, 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 makin lama makin jelas. Hingga beberapa saat kemudian, perlahan ada sesuatu yang muncul di dalam gelap, sesuatu yang sepertinya sang pemilik suara. Mati-matian kami menajamkan penglihatan, menembus remang gelap ujung jalan, sampai akhirnya kami bisa melihat ada yang bergerak di kejauhan. Makin penasaran. Benar, itu bukan manusia seperti dugaan kami. Itu adalah benda bergerak. Benda itu terus bergerak disertai dengan suara khas. Sepertinya gerobak, aku menebak seperti itu. Gerobak pembawa barang yang biasanya ditarik atau didorong oleh manusia atau hewan. Ternyata benar, itu gerobak. Aku yakin karena ketika jaraknya sudah cukup dekat, penampakannya jadi makin jelas. Gerobak kayu, gak terlalu besar, bergerak di atas 2 roda yang terbuat dari kayu juga. Harusnya kami bisa sedikit lega karena objek yang dari tadi membuat penasaran sekarang sudah jelas kelihatan. Tapi nyatanya gak begitu, kami malah mulai kembali ketakutan. Kenapa? Iya, gerobak kayu terus berjalan mendekat ke arah kami berada, perlahan tapi pasti. Lalu apa yang ditakutkan? Apa yang membuatnya jadi seram?
Ketika sudah makin mendekat, gelap sudah gak jadi penghalang, dan jarak kami sudah hanya tinggal beberapa meter saja. Barulah kami melihat dengan jelas kalau gerobak kayu ini berjalan dengan sendirinya. Sama sekali gak ada manusia atau hewan yang menarik atau mendorongnya. Benar, gerobak kayu ini berjalan sendiri. Berjalan lambat, menyusuri jalan setapak. Beberapa meter lagi akan sampai tepat di hadapan. Suara khas roda kayu yang sedang menggelinding di jalan tanah terus terdengar. Sementara gerobak terlihat berjalan agak miring ke kanan dan ke kiri yang mungkin dikarenakan kontur jalan yang memang gak rata. Sepi dan heningnya alam membuat semua faktor berpadu menjadi satu simfoni keseraman, mengiringi pergerakan gerobak yang akhirnya sudah berada persis di hadapan. Aku dan Wahyu terus memperhatikan gerobak yang sedang berjalan sendiri ini. Kini jaraknya hanya beberapa meter dari kami. Saat inilah akhirnya terjawab kenapa dari awal tadi gerobak berjalan sangat lambat, bergerak perlahan, seperti sedang membawa beban. Dugaan kami benar, ternyata gerobak ini memang ada isinya, gak kosong. Gerobak ini ada isinya. Awalnya, kami gak bisa terlalu jelas melihat apa yang sedang dibawa oleh gerobak, karena bentuknya masih samar. Tapi lama-kelamaan jelas juga. Pada akhirnya kami bisa melihat dengan pasti apa yang sedang dibawa oleh gerobak ini. Terbujur kaku, ada sesosok jenazah di dalamnya. Jenazah yang di atasnya ada kain kusam menutup dari bawah hingga ke atas. Kenapa kami bisa yakin kalau itu adalah jenazah manusia? Karena kain kusam itu gak menutupi dengan sempurna. Ada sepasang kaki terlihat menyembul gak tertutup kain. Aku menahan nafas, dan aku yakin kalau Wahyu juga begitu. Gerobak pengangkut jenazah yang bergerak sendiri ini sungguh sangat pelan jalannya, membuat ketakutan kami jadi gak ada habisnya. Tapi entah kenapa, kami malah terus-terusan menatap gerobak itu, mungkin rasa penasaran yang membuatnya seperti itu. Nah, ketika sudah mulai bergerak menjauh, tetapi masih dalam jarak pandang yang jelas, mungkin karena kontur jalan yang gak rata, tiba-tiba kami melihat kalau kain penutup jenazah bergeser ke samping. Seketika itu pula jenazah jadi gak tertutup lagi. Benar, itu adalah sesosok jenazah. Laki-laki, teronggok kaku terbaring. Tatapan kami terus-menerus memandang gerobak itu, yang terus juga bergerak menyusuri jalan setapak, mulai menjauh dan makin menjauh. Sampai akhirnya dia menghilang di telan gelap, menyusuri arah yang sama dengan rombongan sosok seram yang sebelumnya melintas juga. Setelah itu, suasana kembali sepi dan hening. Seperti kosong, ruang alam yang dipenuhi oleh pepohonan ini seperti gak berpenghuni, gak ada pergerakan. Aku dan Wahyu masih diam gak bergerak. Dua peristiwa tadi sedikit banyak menghantam mental dan akal sehat. Kami harus berusaha lagi menyusun pikiran supaya bisa jernih dan ambil langkah yang benar. Terus gimana, Pak? Kita mau di sini aja atau kemana? Dengan suara pelan Wahyu bilang seperti itu, namun wajahnya tetap terus menatap ke tempat di mana rombongan dan gerobak seram itu menghilang tadi. Kita pergi dari sini aja yuk, jawabku. Tapi Pak, motor kan mogok. Benar yang Wahyu bilang, aku baru ingat lagi kalau motor kami mogok. Ya sudah, kita dorong aja, jawabku. Wahyu setuju. Di tengah malam buta, entah jam berapa, kami berjalan kaki sambil menuntun motor menyusuri jalan setapak membelah perkebunan karet. Yang seperti aku bilang tadi, ini adalah wilayah perkebunan yang gak kami kenali, kami gak pernah kesini sebelumnya. Makanya aku dan Wahyu gak tahu harus berjalan kemana, yang pasti harus pergi jauh-jauh dari sini. Udara perlahan berubah jadi agak dingin, hembusan angin sepoi memberikan sentuhan pada kulit. Gelap masih sangat, sepi dan hening juga tetap menguasai, mengawal langkah kami yang sekali lagi entah bertujuan kemana. Kami terus berjalan dan berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Buta waktu, sama sekali kami gak tahu ini sudah jam berapa. Perkiraanku ini masih tengah malam lewat sedikit, sekitar jam 1 dini hari. Gelombang cekam keseraman yang kami alami sejak dari rumah tadi, masih menghantui pikiran. Sejauh perjalanan yang nyaris tanpa percakapan ini kami terus-menerus diam. Entah ketika sudah berapa lama berjalan, tiba-tiba perlahan kabut tipis mulai turun, jarak pandang yang sejak tadi memang sudah terbatas jadi makin terbatas lagi. Tapi, gak ada jalan lain selain kami harus terus berjalan dan berjalan.
dan sekali lagi masih tanpa arah dan tujuan. Udara makin dingin, kabut makin tebal, kami terus melangkah. Meraba, mengikuti jalur setapak yang sepertinya makin lama makin gak jelas. Kanan kiri masih dipenuhi oleh barisan pepohonan karet yang berjajar, tetap dalam jarak pandang yang sangat pendek. Tapi, ketika entah sudah berapa belas menit kemudian setelah kami terkungkung cekam pekat kabut, perlahan kabut yang tadinya tebal tiba-tiba menipis, berangsur hilang. Pada saat inilah kami akhirnya dapat melihat kejauhan lagi, walau masih dalam keadaan gelap. Ada yang berbeda, kali ini tiba-tiba kami merasa kenal dengan wilayah di mana kami berdiri sekarang. Hampir berbarengan, aku dan Wahyu menghentikan langkah, sama-sama merasakan hal yang sama. "Loh, ini kan perkebunan depan rumah kita, Yu?" Aku bilang begitu. Wahyu gak menjawab, dia hanya memandang lurus ke depan sambil seperti sedang memperhatikan sesuatu. Benar pikiranku, ternyata kami malah sudah sampai di perkebunan di depan rumah tempat kami tinggal. Aneh. Tepatnya, kami berdiri hanya belasan meter dari rumah. Cukup dekat. "Pak," Wahyu bilang begitu, sambil tangannya menunjuk ke satu tempat. Ternyata, Wahyu menunjuk ke depan rumah kami. Gak perlu bersusah payah mencari apa yang Wahyu maksud, aku langsung dapat melihat semuanya. Jauh di hadapan, ternyata ada pemandangan aneh yang terpampang di depan rumah. Rumah tempat kami tinggal. Pekat gelap yang masih menyelimuti malam, tapi tetap kami bisa melihat semuanya, menyeramkan. Dari kejauhan, kami melihat kalau di halaman rumah ada belasan sosok yang sedang berdiri nyaris berkerumun. "Itu orang-orang yang kita lihat tadi," nyaris berbisik Wahyu bilang seperti itu. Aku gak menjawab, tapi mengiyakan. "Benar, aku yakin kalau mereka adalah rombongan sosok seram yang kami lihat tadi. Rombongan yang berjalan melayang tanpa menyentuh tanah. Dan yang lebih seram lagi, ternyata di antara mereka terlihat ada gerobak pengangkut jenazah yang tadi kami lihat juga. Sungguh pemandangan yang menyeramkan."